Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Khalid dengan RP 15/2018-037 dan rekan-rekan saya Andreas Dani Suara dengan RP 15/2018-040 dan Muhammad Hafiz dengan NRP 15/2018-042. Kita dari kelompok ketiga akan mempresentasikan hasil proyek akhir kita ujian semester di mata kuliah pemrograman simulasi dengan tema fuzzy logic. Oke, langsung aja mulai dari penjelasan codingan. Langsung saja mulai saya. Pertama di sini kita untuk codingan di bagian line controls. Kita memiliki di sini untuk variable untuk penentuan variabel seperti variabel speed text, variabel line prefab, first line spout transform, dan di sini untuk kita memiliki variabel untuk kecepatan, variabel kecepatan ya itu untuk seperti speed minimumnya udah ditentukan 1 dan speed maksimumnya ditentukan 15. Dan ini kita memiliki untuk variabel kecepatan default perjalanan mobilnya yang sudah ditentukan 10. Dan di sini adalah untuk variabel line putih atau garis putih yang ada di simulasi jalan. Dan codingan bagian ini adalah codingan untuk menentukan posisi pertama line putih yang di jalan yang disimulasi untuk menentukan posisi awal di pas programnya di run. Dan untuk codingan ini adalah bagian ini adalah codingan untuk menentukan jika mobil keluar dari line atau dari jalan, ini untuk jeda waktu untuk mobil otomatis kembali ke jalan atau ke alurnya. Dan untuk codingan yang ini adalah ini codingan untuk menentukan kecepatan seperti yang di sini untuk speed up, jika menambahkan speed akan kecepatan akan menambah 1. Dan untuk mengurangkan speed down, kecepatan akan berkurangkan 1. Seperti itu. Dan untuk codingan ini adalah untuk melimitasi kecepatan, seperti jika user memasukkan kecepatan lebih kecil dari speed yang minimum yang ditentukan oleh yang ditentukan yaitu 1, maka speed akan tetap di speed minimum seperti yang sudah ditentukan. Speed minimumnya sudah ditentukan 1. Jika user lebih kurang dari masukin inputan lebih kurang dari 1, program akan tetap menjalankan simulasi dengan speed minimum yang sudah ditentukan yaitu 1. Dan sebagainya untuk kecepatan maksimumnya juga, kecepatan maksimumnya juga sama. Jika user memasukkan data kecepatan speed maksimumnya lebih dari kecepatan yang sudah ditentukan yaitu 15, program akan membaca hanya yang 15 atau memasukkan yang hanya 15 saja. Dan untuk bagian ini adalah untuk memunculkan variabel atau output speed di dalam programnya atau simulasinya. Dan ini adalah untuk mengatur codingan bagian ini adalah untuk mengatur jeda gerakan garis putih dengan gerakan. Ya, dan codingan yang bagian ini adalah untuk codingan untuk menentukan atau untuk mengakses jika user bisa menggerakkan mobil dan simulasi dengan menggunakan keyboard untuk belok kanan kiri atau bisa juga untuk memakai kursor mouse. Langsung aja, mungkin sekian dari bagian yang line controls. Untuk single lines-nya, codingan yang ini adalah untuk mengatur kecepatan gerakan setiap line putih di simulasi. Jadi itu mengatur kecepatan per line. Ya mungkin dari single line kita langsung aja masuk ke car inference system, mungkin bisa dijelaskan oleh Muhammad Hafiz. Silakan Hafiz. Yang pertama ini kode untuk logic fuzzy logic. Maka dari itu kita menggunakan library fuzzy. Pertama kita mendeklarasikan variabel seperti is, fuzzydb, dan isRedCar. Lalu setelah itu kita membuat inference system dengan memanggil fungsi yang ada di bawah yang akan saya jelaskan nantinya.
Nah, fungsi yang pertama itu dibuat pada line 26, itu fungsi setup fuzzy set, itu untuk menentukan data-data seperti velocity, distance, dan outputnya. Nah, data velocity di sini itu menggunakan library fuzzy yang sudah dipanggil di atas. Itu kita bisa lihat pada line 30, itu merupakan edge type, itu merupakan batas kanan atas ya. Itu merupakan batas kanan, dan yang paling bawah merupakan batas kiri, line 38. Lalu diapit dengan kedua pada line 32 dan 36, itu merupakan flat fuzzy. Biasanya ada di tengah-tengah sebelum akhir dan awal. Dan yang di tengah-tengah itu biasanya ada di paling tengah. Karena ini kita menggunakan 5 data untuk velocity, yaitu large right, right, zero, left, dan large left. Nah, lalu selanjutnya itu kita menginputkan velocity atau kecepatan yang sudah ada datanya di atas. Selanjutnya ke bawah, pada line 48, sama seperti velocity, namun di sini bukan velocity tapi distance. Di sini itu jarak. Sama, ada 5 datanya juga, far left, left, zero, right, dan far right. Bedanya, kalau di sini makin ke kiri itu minus, kalau distance makin ke kiri itu minus, tapi kalau velocity makin ke kiri itu positif. Seperti biasa, pada line 60 kita inputkan distance-nya dari data-data yang udah kita inputkan di atas. Lagi. Dan yang terakhir itu, kita menginputkan data output velocity-nya. Ini velocity. Jadi perbedaan velocity yang di sini sama yang di atas itu velocity jalan. Velocity jalan, dan yang di sini itu velocity mobil. Velocity mobil itu kecepatan mobil berbelok ke kiri atau ke kanan. Mungkin hampir sama ya seperti yang velocity yang di atas, ada large left, left, zero, right, right left, sama large ke atas ya. Ke atas. Nah, sama large right. Untuk datanya juga sama, kita menggunakan trapezoid function, ya itu bawaan dari library fuzzy. Nah, lalu kita seperti biasa menginputkan, tapi di sini karena ini udah hasil akhir, jadi kita itu menghasilkan output berupa velocity belok. Nah, dari data-data di atas ini, output dan inputnya tadi sudah dihasilkan dengan data-data yang ada di atas, kita buat penyimpanan data sementara menggunakan variabel fuzzy db. Oke, ini untuk fungsi yang pertama, dan fungsi yang kedua itu merupakan rules dari fuzzy logicnya itu sendiri. Mungkin saya nggak akan menjelaskan banyak-banyak ya. Itu contohnya rule yang pertama, misalkan kita input velocity jalan itu misalkan kita ke kanan, large right gitu ya. Ya, oke, stop. Nah, terus input velocity-nya ke kanan, paling kanan, dan input distance-nya juga ke kanan jauh. Nah, maka dari itu si mobilnya itu ntar belok kiri banget. Mungkin kalau dijelaskan dengan kata-kata ada susah ya. Ntar mungkin bisa dilihat di outputnya di simulasinya agar bisa lebih jelas. Sama dengan halnya rule 2, right, itu ada input distance-nya, far right, jauh. Maka dari itu output velocity-nya large left, itu belok ke kiri dengan kencang. Sama halnya dengan rule selanjutnya, karena ini kita ada 5, velocity yang jalan itu 5, tadi itu large right, right, zero, left, sama large left, dan juga distance. Maka dari itu rule-nya semuanya totalnya kurang lebih ada 25, 5 kali 5. Lalu ke bawah, dan setelah kita menginputkan rule yang tadi di atas, kita membuat public function yang akan dipanggil di bagian car movement.js yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Andreas dan sekarang. Sekian dari saya. Selanjutnya ada codingan car movement.js. Yang pertama itu kita inisialisasikan dulu distance text, velocity text, dan output text untuk UI di simulasinya nanti. Selanjutnya ada untuk car control reference-nya kita variabelkan dulu. Yang pertama ada car is, terus sama line transform. Terus ada variabel yang untuk ngekontrol mobilnya. Itu ada float distance, float velocity, dan float timer. Nah, yang pertama ini posisi void star car is get component, kita mengambil komponen dari yang di codingan car inference system itu. Sama di ini juga line transformnya kita mencari objek tipenya line control transfer.
dan velocity awalnya dan timernya 0 ketika belum di-run. Nah, selanjutnya void update, timer sama dengan time.delta time. Ini menginisialisasikan untuk si timernya sebagai delta time. Selanjutnya di sini ada untuk menghitung distance-nya, di mana distance sama dengan vector.distance dalam kurung new vector 2 transform position x, 0 new vector line transform position x, 0 itu. Terus jika transform positionnya x sama dengan maksudnya x lebih kecil dari line transform position x, maka distance-nya sama dengan min distance. Selanjutnya ini ada line 39 sampai dengan 41. Di sini ada codingan untuk menghitung velocity-nya. Nah, selanjutnya line 43 sampai dengan 45. Di sini adalah codingan untuk menghitungkan maksudnya untuk menginputkan set distance dan velocity-nya dan nanti akan dikalkulate sebagai output. Selanjutnya ada move car. Nah, ini untuk responnya dikali delta time untuk menampilkan transport posisinya. Nah, ini ada untuk UI-nya. Jika timernya lebih besar dari 0,15, maka akan tertulis string distance white space untuk memunculkan distance-nya, jaraknya. Lalu untuk white space velocity ini untuk menampilkan velocity-nya, sedangkan output ini adalah antara penjumlahan dari distance dan velocity. Selanjutnya timer sama dengan 0. Selanjutnya ke tuning tires. Nah, di sini di line 13 sampai dengan 15 ini adalah untuk nge-update per frame-nya gitu. Jadi rotate new vector time delta time dikali 650,0,0,0. Mungkin selanjutnya langsung aja ke demo aplikasi. Iya, langsung aja ke demo aplikasinya, langsung di run. Iya. Pertama kita untuk kontrol mobilnya bisa melalui keyboard, untuk belok ke kanan dan belok ke kiri, dan distance-nya akan berubah seperti itu, dan atau juga bisa melalui kursor, misalnya arahkan ke kanan dan ke kiri, itu codingan yang tadi yang di bagian lainnya. Dan di sini untuk kecepatannya, speednya bisa diatur, bisa ditambah dan dikurangi. Ini yang sudah ditentukan, yang minimalnya speednya untuk 1, dan untuk maksimal speednya adalah 15. Walaupun kita ditambahin juga akan tetap 15. Dan untuk minimumnya juga sama. Ya, untuk cara kerja aplikasi programnya demo ini, jadi mobilnya akan terus mengikuti jalur di tengah jalan untuk yang mobil merah, sedangkan yang mobil hitam akan mengikuti mobil merah. Ya, mungkin sekian dari. Oke, coba. Ya, silakan, Hafiz, ada yang mau ditambah? Oke. Okay. Ketika kita belokkan jalan yang kanan atau ke kiri, coba lihat kanan. Nah, kita bisa lihat mobilnya juga bergerak. Jadi velocity yang pertama itu velocity jalan. Misalkan kita belok ke kiri, nah kita bisa lihat bahwa ada jarak, ada distance antara mobil dengan jalan. Maksudnya jalan itu bukan jalan yang
abunya, lebih tepatnya itu garis-garis yang putih. Jadi di sini nih bagaimana caranya si mobil merah itu tetap berada di jalur yang putih di tengah-tengah jalan lebih tepatnya, dan mobil polisi itu mengikuti mobil merah di belakangnya. Nah kalau kita perhatikan begitu mobilnya ke arah kiri, nah karena jauh gitu kan, seperti yang data-data tadi sudah disampaikan, sudah diprogram, begitu velocity kecepatan jalannya itu ke kiri dengan cepat, maka ada jarak antara jalan dan mobil. Nah jarak ini akan mempengaruhi kecepatan, yaitu outputnya. Jadi antara distance dan velocity itu akan mempengaruhi outputnya. Entah itu mobilnya bergerak ke kiri, ke kanan, atau tetap diam di tempat. Gitu. Jadi tujuan dari simulasi ini itu sebenarnya bagaimana mobilnya agar tetap di kursi jalan di tengah gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin sekian dari demo program kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.